Kenapa? Apa kau meragukan ketulusanku? Amira berdetak kesal. Karena usiaku, jadi kau berpikir perasaanku hanya main-main? Menatap tajam sambil meraih gelasnya. Meneguknya sampai tandas. Meletakkan gelas dengan suara keras. Dani sempat terkejut dan menggelengkan kepala melihat kelakuan Amira. Ya, kau memang masih bocah, pikir Dania. Tidak, saya hanya bertanya dan ingin tahu apa yang membuat Nona menyukai sekretarisan. Mungkin kita bisa bertukar informasi rahasia mengenai sekretarisan. Aran tertawa. Kenapa begini? Dilihat kematangan usia Aran jauh di atas Amira. Jadi membuat gadis itu bisa terlihat lebih santai, sekalipun menghadapi tatapan kesal Amira. Kalau saya, kenapa saya menyukai sekretarisan? Karena dia laki-laki baik dan berhati hangat. Apa-apaan sih ini? Baik dan berhati hangat. Apa Aran sedang mengigau sekarang? Dilihat dari sudut yang mana hatinya hangat itu? Waktu itu saja saat Wan Saka marah besar pada Aran, laki-laki itu hanya diam menonton. Di mana hatinya yang hangat? Dan ia sedang protes dan berperang dengan jiwa sadarnya. Benarkah? Amira antusias. Kenapa banyak orang yang bilang dia dingin dan menyebalkan? Padahal kalau dilihat dari dekat, dia pasti punya sisi itu. Walaupun aku belum melihatnya secara langsung sih, gumam-gumam Amira dalam hati. Kelembutan mata dan suarahan hanya dia tunjukkan untuk Asaka. Itu bukan rahasia umum lagi. Ayo bersaing mendapatkan Han dengan adil. Amira mengulurkan tangannya. Baik, lakukan secara adil, tidak menjatuhkan satu sama lain. Aran meraih tangan yang disodorkan Amira. Baik, lakukan secara adil. Mereka menggoyangkan tangan yang tergenggam. Kania jadi saksinya ya. Aku dan Aran akan merebut hati Han dengan cara adil dan posesif dan sportif tanpa menjatuhkan satu sama lain. Dan siapapun yang dipilih Han, salah satu dari kami harus bisa menerimanya. Hei, kalian sedang halu ya? Kenapa kalian membuat kesepakatan begini? Memang sekretaris Han sudah pasti akan memilih salah satu dari kalian. Baiklah. Dania meletakkan kedua tangan di atas tangan Amira dan Aran. Yang akur ya kalian, jangan saling bermusuhan. Menarik napas dalam di antara Amira dan Aran sedang terjadi pembicaraan serius. Topiknya rahasia, Han. Terdengar mereka tertawa kecil saat menunjukkan foto-foto di HP mereka. Apa? Jadi kau bekerja di stasiun TV XX dulu? Tempat Han ditembak itu? Bla bla bla. Bicara dengan keras sambil memukul bau Aran tidak percaya. Tunggu, kenapa kalian begini sih? Pesan masuk di HP Dania. Kania, dukung dan bantu aku ya. Dengan emoji bola mata berkaca-kaca milik Amira. Nona, tolong dukung saya ya. Aran juga mengirim pesan. Kenapa aku harus terpojok dengan kehaluan kalian? Dania mengetikkan beberapa pesan di HP-nya. Membiarkan dua gadis di depannya bicara kemana-mana. Sekretarisan, senang ya jadi rebutan dua wanita cantik? Terkirim. Aku sedang kesal sekarang. Sebaiknya kau membalas ya? Tanda tanya, jawaban dari Han. Hanya tanda tanya. Apa dia sedang tersenyum bangga sambil pura-pura bodoh? Kau mau pilih siapa? Terkirim lagi. Jawab yang benar. Awas kalau hanya tanda tanya. Pesan tambahan terkirim. Bahkan kali ini Han tidak menjawab sama sekali. Gemetar-gemetar kesal Dania. Menatap layar HP-nya. Aran dan Amira, siapa yang akan kau pilih? Akhirnya menyebutkan nama. Saya pilih tuan muda. Apa? Jawaban apa ini? Kenapa memilih suamiku? Hei, sudah gila ya? Tuan Saga itu milikku. Dia milikku. Dia suamiku. Dia cintaku. Dan deretan pesan sebagai tanda kepemilikan. Sampai Dania bingung memilih pilihan kata apa lagi yang bisa dia pakai. Dania mengerjapkan mata pelan. Mengucapnya perlahan, merasai pagi yang udah mulai mengganti malam di luar sana. Dia bisa merasai udara yang berada dari semalam, berbeda dari semalam. Tapi kenapa tangan dan tubuh di belakangnya ini masih mendekapnya dengan erat? Membuatnya heran, seperti belum waktunya bangun, padahal matahari pasti sudah mulai malu-malu
menjebak embun pagi. Dania menggeliat sambil menggoyangkan tubuhnya, berharap Saga terbangun dengan sendirinya. Tapi tidak ada reaksi seperti yang diharapkan. Sayang, sudah pagi, menepuk lembut tangan yang melingkari tubuhnya. Bangun sayang. Ternyata Tuan muda udah bangun, pikirnya. Tapi dia tetap tidak bergerak. Bukannya bangun, Saga malah semakin membenamkan wajah di punggung Dania. Sambil mengusap-ngusapkan wajah di kulit punggung, menciumi punggung Dania yang terbuka. Dania menggoyangkan tubuhnya keras berusaha melepaskan diri. Sayang, nanti sekretarisan datang. Kamu belum siap. Ayo mandi, biar aku siapkan air untuk mandi ya. Pelukan belum juga mengendur. Dania masih belum bisa bergerak. Hari ini dia tidak akan datang. Gumamnya pelan di balik punggung Dania. Kenapa? Apa dia sakit? Menjawab dengan mengernyit sendiri. Tidak mungkin kan? Tapi dia kan manusia. Dania selalu lupa kalau sekretarisan itu juga manusia biasa. Dania memutar tubuhnya, langsung merasa menyesal. Kenapa dia melakukannya? Sekarang, Saga membenamkan wajah di area favoritnya, yang pasti dia akan banyak maunya. Dia tidak bereaksi. Peluk Dania heran. Saga, pekik Dania heran. Saga hanya diam saja dan hanya terdengar tarikan napasnya pelan. Dan dia bahkan sampai berkata di dalam hati itu tumben, padahal biasanya tidak perlu ditanya. Sayang, sepertinya ada yang aneh dengan hari ini. Suaminya bersikap tidak seperti biasanya, dan ia menyadari dengan jelas perubahan sikap itu. Apa kamu baik-baik aja? Masih diam, dan ia membelai lembut rambut Saga, mencium keningnya sekarang. Saga masih diam. Kenapa? Tanyanya lagi. Tuan Saga benar-benar bersikap tidak seperti biasanya. Hari ini hari peringatan kematian Paman. Paman? Apa itu maksudnya ayah sekretarisan? Dania tidak bicara lagi. Laki-laki yang disebut Saga dengan panggilan Paman adalah sekretaris ayahnya. Salah satu dari orang-orang penting yang berada di samping Saga saat terberatnya. Dia juga ayah sekretarisan. Hari ini bukan hanya hari yang berat untuk sekretarisan, tapi juga hari yang penuh kenangan bagi Saga. Dania memilih tidak bicara apapun dan hanya mengalirkan dukungan lewat tepukan lembut di bahu suaminya. Waktu bergerak lambat, Saga tidak mau menunjukkan wajahnya. Menangislah sayang, kalau kamu ingin mengingat Paman dalam kenanganmu. Mengusap-ngusap punggung lagi, Dania bisa merasakan bagaimana ikatan batin mereka dari apa yang udah diceritakan suaminya. Kalau Paman pernah menjadi kekuatan baginya, kalau Paman adalah penopang yang membantunya berdiri dengan tegak. Sekarang ada aku yang ada di sisimu menemanimu. Tak ada suara, tapi selang tidak lama terdengar isak lirih yang tertahan. Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Lembut Dania bicara menenangkan, membuat suara tangis itu mengeras. Tuan Saga, kau udah hidup bekerja keras menjadi kuat selama ini. Menangislah sekarang kalau kau ingin menangis. Aku akan mendengar dan memelukmu. Bahkan Dania pun ikut menangis di ujung matanya. Memalukan sekali. Bagaimana aku bisa menangis di depannya tadi? Saga yang udah sepenuhnya kembali pada kesadaran normalnya setelah menangis dan mandi, menyesali perbuatannya. Saat ini Dania benar-benar telah melihat sisi dirinya yang lain. Sudah lebih baik sayang? Dania berdiri di depan Saga sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil, menundukkan wajah untuk mempertemukan pandangan mereka. Dia tersenyum karena melihat raut malu di mata Saga yang langsung mengalihkan pandangan. Dania menundukkan badan bertumpu di kaki Saga. Hadiah untuk suamiku yang udah hidup dengan tegar dan kuat selama ini. Apa coba? Meraih pinggang Dania dan memeluknya. Tangan Dania membelai kepala Saga dengan posisinya yang berdiri. Tinggi Saga saat duduk hanya seperutnya. Terima kasih untuk ada di sampingku hari ini. Lirih terucap dari mulut Saga. Begitulah, selalu akan ada cerita sedih di balik kisah kehilangan seseorang yang dicintai. Bagi Saga,
Paman sudah seperti ayahnya sendiri, laki-laki yang mencintainya melebihi kecintaannya kepada putranya sendiri. Hari ini biasanya dia akan berdiam diri di rumah sampai menjelang siang, barulah dia keluar. Teman-temannya udah menunggu untuk bersama menuju makam paman. Kenapa kalian tidak pergi bersama? Sekarang Dania menyisir rambut Saga. Setelah rapi, tidak lupa ciuman hangat di kening suaminya. Sekretaris Han pasti akan lebih senang kalau kau menemaninya. Saat peringatan kematian Tuan Besar pun, Han selalu setia di damping Saga. Dia tidak suka orang lain melihatnya saat dia lemah. Karena itulah Saga selalu datang ke makam paman setelah Han pergi. Pura-pura tidak tahu kalau Han menundukkan kepala dan menitikkan air mata. Karena laki-laki itu tidak pernah menunjukkan kesedihannya pada orang lain, kepada siapapun, kepadanya sekalipun. Sayang, Dania meraih tangan Saga, menepuknya pelan. Bukankah kamu jauh lebih senang kalau ada yang menemanimu di saat terberatmu? Aku rasa begitu pula Sekretaris Han. Karena Dania pun merasakan itu, ketimbang dia sendirian menitikkan air mata, dia akan lebih bahagia ada Raksa di sampingnya. Seperti itulah dia melewati bertahun-tahun di depan makam ibu setiap hari peringatan kematiannya. Pergilah bersama ke makam paman, temani Sekretaris Han seperti dia selalu ada di sampingmu. Begitulah akhirnya. Karena ide Dania, Saga menghubungi semua teman-temannya. 2 jam lagi kita bertemu di makam paman. Terkirim ke semuanya, karena 2 jam lagi Han pasti udah berdiri diam di depan makam paman. Apa aku boleh ikut? Aku akan mengajak Aran juga. Dania bertanya. Dia ingin menunjukkan rasa simpatinya pada Han. Berterima kasih juga pada paman yang udah bersama Saga selama ini. Sekalian mendekatkan Aran. Mungkin aja keberadaan gadis itu bisa sedikit menghibur hati Sekretaris Han. Nia, kalau kau kelewat peduli pada Han, aku akan cemburu juga. Menusuk pipi Dania dengan jarinya. Setelah itu menjatuhkan kepala ke bahu. Sudah aku katakan, jangan membuatku cemburu kan? Atau aku tidak akan membiarkanmu berbagi udara dengan laki-laki lain? Bicara pelan di dekat telinga. Epilog. Nanti akan ada teman-temanku, mereka semua sedikit tidak waras seperti Harun. Jadi aku mau kau tidak meladeni mereka. Ya sayang, tidak perlu tersenyum pada mereka. Sebagian dari mereka masih jomblo. Iya sayang, aku serius. Nia, iya aku Niamu, hanya Niamu. Puas? Dan hari itu Sekretaris Han terlihat layaknya manusia pada umumnya. Wajahnya pun terlihat mengantung mendung. Berhasil melepaskan diri dari Saga dan ia mengejutkan para pelayan di rumah belakang. Dia tiba-tiba muncul dengan wajah polos riangnya dan menyapa semua orang yang dia temui di ruang bawah.
Ada di antara mereka yang sedang bekerja, ada juga yang sedang bersantai karena mendapatkan shift malam. Selamat pagi semuanya, numpang lewat ya, mau ke kamar Aran. Disisipi senyum dan tawa yang terlarang untuk dilihat semua orang. Di antara mereka bahkan ada yang memalingkan wajah. Seorang pelayan menjatuhkan gelas kopinya, sementara Daniel langsung berlari menaiki tangga ke lantai 2 menuju kamar Aran. Sudah terbiasa seperti di rumahnya sendiri. Hei, tutup mulutmu. Kau udah gila ya? Bagaimana bisa kau memandang Nona seperti itu? Kau mau mati? Seorang pelayan laki-laki mendorong temannya. Kalau Pakmu melihatmu, habislah riwayatmu. Pelayan yang dinasehati itu benar-benar mengusap bibirnya, lalu berteriak keras. Terlambat menyadari kalau secangkir kopi itu mengenai kakinya. Dia tidak merasa kepanasan tadi, tapi sekarang kakinya seperti terbakar. Seorang pelayan wanita yang mendengar teriakannya sigap membawakannya kain basah. Kenapa Nona bisa terlihat seperti kupu-kupu? Belum selesai dia bicara, temannya udah membekap mulutnya. Apalagi saat pelayan wanita itu mendongak saat membersihkan tumpahan kopi di lantai. Memandang tidak suka. Maaf, temanku pasti udah gila. Tertawa mengusir canggung agar gadis di depannya ini melupakan kata-kata yang barusan terucap. Kalau kau mau mati, mati sendiri sana. Menariknya keluar dari rumah. Hati-hati dengan bicara kalian. Kalau kalian masih mau bekerja di sini, selesai membereskan tumpahan kopi. Baik, maafkan kami. Menundukkan kepala sendiri, sekaligus mendorong kepala temannya dengan tangan. Saat si gadis pelayan wanita sudah berlalu, mereka terlihat dorongan sambil saling memaki. Tapi Nona memang terlihat jauh sekali berbeda dengan yang aku temui dulu. Sekarang Nona benar-benar terlihat bersinar. Bergumam sambil melihat ke arah pintu yang udah tertutup. Aku bertemu Nona dalam jarak dekat saat mengantarnya pulang di hari pernikahannya dengan tuan muda. Dan laki-laki itu bisa melihat dengan jelas perbedaan garis wajah Nonanya. Sudah aku bilang, kalau kamu mati, mati sendiri aja. Jangan mengajakku, aku masih ingin membelikan ibu ke rumah. Menolak keras membicarakan Nona Dania dalam bentuk apapun. Ada banyak mata di rumah belakang, membuat semua orang menjaga sikap dengan sangat hati-hati. Apalagi yang berhubungan dengan Nona mudanya. Membicarakan Nona Dania adalah hal tabu yang bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan.